terus-terusan kita raih pahalanya. Bahkan setelah kita mati pun manfaatnya akan terus kita dapatkan. Jadi pastikan ya, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, lakukan. Jangan sampai hidup kita berlalu tanpa melakukan amal-amal yang bisa kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga perlu melakukan persiapan di dalam diri kita agar amal yang kita lakukan adalah amal yang berkualitas. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, penting untuk kita sekalian menyiapkan diri kita melakukan amal-amal. Sekali lagi, tidak perlu besar, tidak perlu banyak, yang penting berkualitas. Ini yang membedakan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira pengantar untuk kita menjalankan aktivitas kita setelah selesai dari madrasah Ramadan, dari sekolah Ramadan. Ya, jadi sekolah Ramadan juga mengajarkan kita untuk punya amal andalan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa hal yang mungkin seolah-olah kita ingin menjalankan di bulan suci Ramadan, tapi lewat di bulan suci Ramadan berat menjalankannya. Ya, jadi sudah disinyalir oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ada beberapa hal yang mudah dilakukan di bulan Ramadan, tapi dalam kehidupan normal atau setelah bulan suci Ramadan itu susah, berat untuk dilakukan. Kalau istilah orang itu mungkin selesai bulan Ramadan kembali ke setelan awal. Kalau ada kalimat kembali ke setelan awal, maka itu kalimat untuk orang-orang yang mungkin gagal di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena amal-amalnya di bulan Ramadan tidak mampu dia teruskan. Nah, ini catatan untuk kita. Kita termasuk orang yang kembali ke setelan awal atau bukan? Mudah-mudahan bukan ya. Kita orang yang mampu beristiqomah. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 amal yang paling sulit untuk dilaksanakan. Kita sulit melaksanakan amal. Bulan Ramadan kayaknya gampang, tapi di bulan-bulan yang lain sulit. Apa yang pertama? Al-afu indal ghadab. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, amalan yang sulit dilakukan al-afu indal ghadab adalah memaafkan, terutama memaafkan saat marah. Jangankan dalam kondisi marah, dalam kondisi normal saja para memaafkan itu sulit. Pengennya orang membalas, dan membalas itu jarang yang bisa imbang. Dalam Islam, dalam Al-Quran, membalas perbuatan jahat orang itu boleh. Syaratnya setimpal, sama, itu boleh. Tapi kecenderungan manusia membalas itu pasti lebih daripada yang diberikan. Contoh, kita hanya dibilangin, punya mata, lihat nggak sih? Kita balasnya, kamu tuh yang nggak bisa lihat matanya, telinganya juga bisa dengar, oh nampak dibalas. Padahal disakitinya cuma 1, balasnya 2. Makanya ketika ada orang yang mampu memaafkan, walaupun itu dalam kondisi marah, lebih-lebih dalam kondisi marah, maka ini adalah ciri khas orang yang berhasil di dalam menjalankan puasa. Sering dibaca sama imam kita, Ustaz Arisena, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada
manusia. Memaafkan ini salah satu nama mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam terminologi agama Islam itu, agama kita memaafkan itu kurang lebih dalam 3 hal. Ada namanya al-afu, ada namanya as-safu, ada juga namanya maghfirah, ampunan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya semua nama ini. Makanya kita pun harus sama memilikinya. Karena kita bagian dari nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen kembali kepada Allah, maka kita juga harus punya sifat-sifat tersebut, yaitu mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan berarti sudah menyiapkan dirinya satu ruang kosong di dalam hatinya dari kekecewaan terhadap manusia. Memaafkan ini penting para jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan itu cenderung kita dalam keadaan kerugian. Ada namanya muflis, ada daruna muflis. Siapa tuh orang yang merugi? Orang yang amalnya banyak tapi habis karena menanggung kekecewaan orang lain. Ya Allah, nanti dulu jangan masukin surga, dulu pernah nyakitin saya, diambil pahalanya. Ya Allah, jangan dulu masukin surga, dulu pernah ngomongin saya, diambil pahalanya. Ya Allah, jangan dulu masukin surga, dulu pernah begini, ambil pahalanya. Pahalanya habis, tukar. Keburukan orang itu ditukar pada orang tersebut. Jadi memaafkan ini penting. Nabi Muhammad SAW itu bagaimana memberi contoh kepada kita maafkan. Beliau disakiti orang-orang Taif, dilemparkan batu kotoran, sampai tawaran dari malaikat, gunung ini mau saya lempar ke umat tersebut. Allahumma fir liqawmi fa innahu la ya'lamun. Ampunilah umatku karena mereka tidak tahu. Dan berkat dari apa yang Rasulullah sampaikan, maafkan, 10 tahun kemudian orang-orang Taif menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktu itu Nabi yang memaafkan, selesai. Ada orang Taif itu dihancurkan. Dan pernah saya sampaikan di Mukhtarul Hadis, kalau benci orang sewajarnya, kalau cinta orang sewajarnya. Karena belum tentu orang yang kita benci selamanya akan jadi orang yang kita benci. Bisa jadi di masa depan kita akan membutuhkan bantuan. Kalau cinta sama orang juga sama sewajarnya, karena suatu saat orang itu bisa menjadi musuh kita. Hari ini Pak Trisno lagi dekat sama Pak Trisno, biasa aja, tidak usah terlalu mendewa-dewakan. Pak Trisno luar biasa. Pak Trisno sama Bang Aris juga luar biasa. Dan suatu saat dikomporin sama Mas Boci, bisa jadi musuhan. Bisa. Jadi memaafkan ini penting supaya tidak terjadi itu. Jadi kalau benci ya biasa saja. Kalau suka, cinta ya biasa saja. Sama istri juga sama suami juga sama. Jangan terlalu benci atau terlalu cinta. Hari ini benci, dikasih uang belanja, tahu-tahu besok gajiannya turun, selesai kita. Kalau lagi benci, uang belanjanya mau minta maaf ya. Jadi sama, kalau benci atau cinta sewajarnya, yang sedang-sedang saja. Jadi sesuatu yang di tengah itu kodratnya umat Nabi Muhammad mutawassithah, tengah-tengah. Jadi kita tuh kodratnya tengah-tengah. Jadi harus dijaga itu ya. Al-afu indal ghadab, itu kata Ali bin Abi Thalib. Bulan puasa gampang memaafkan. Bahkan diajak konflik sama orang, jawaban kita ana shaim, saya sedang puasa. Berarti sedang membuka pintu maaf, menyiapkan dirinya untuk memaafkan. Tapi Ramadan selesai, Syawal, malam takbiran, sudah ada taburan, sudah ada apa itu. Karena ya susah sekali itu memaafkan, dan kita harus punya kemampuan itu. Yang kedua, wajudu fil usrah. Wajudu fil usrah adalah dermawan saat ekonomi sedang sulit. Ya, jadi apa namanya? Fisarah mudharrah. Orang yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang dan sempit, itu punya posisi khusus di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang bertakwa, dan itu berat.
Sedangkan lagi sulit, lagi lapang saja, lagi ekonominya baik saja, orang tuh kadang sulit jadi dermawan. Ngapain orang saya nyari duit sendiri, ngapain buat ini, ngapain buat itu, ngapain. Bahkan salah satu ciri orang-orang munafik itu adalah orang yang tidak mau memberikan zakat. Jadi sama kata orang kaya tidak mau berinfak, itu bisa disebut munafik itu. Salah satu yang diperangi pertama oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu orang munafik yang tidak mau bayar zakat. Orang yang sulit berderma, harta itu seolah-olah miliknya dia. Padahal sekali lagi di situ ada banyak hak orang lain yang Allah titipkan kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi, wal judu fil usra, dermawan saat ekonomi sulit itu susah dilaksanakan. Bulan puasa tidak masuk nih dalam jadwal memberikan iftar, nanya, Mas Ari saya dapat jadwal iftar nggak ya? Itu bulan puasa tuh. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain dijadwalkan saja kadang nasi. Tapi puasa minta dikasih jadwal, mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi di bulan-bulan yang lain selesai bulan puasa pengennya jadi apa namanya, harusnya jadi orang yang memberikan zakat, tapi selesai bulan puasa seolah-olah semuanya miskin, pengennya dapat zakat, padahal harusnya memberikan zakat. Ini mustahil, padahal harusnya muzaki dia, tapi jadi mustahil. Ini apa namanya, judu fil usra, dermawan ya. Padahal orang dermawan itu qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribu minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribu wa yad'una ila nar, dan jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. Sampai ada kalimat al-insanu abdul ihsan, manusia itu hambanya orang yang berbuat baik. Dan ketika kita dermawan, banyak itu pendukung-pendukung kita. Dan itu sulit dilakukan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, wal-ifatu fil qurbah, menjaga diri dari hal yang tidak terpuji ketika sendiri. Artinya apa? Dia konsisten dalam ketakwaannya, baik dalam keadaan ramai ataupun sendiri. Kita tuh kalau dalam keadaan ramai mungkin menjaga kesucian kita, ketakwaan kita, tapi kalau sendiri ada jaminan. Banyak orang melakukan dosa-dosa ketika sendiri. Korupsi itu ketika sendiri korupsi. Ketika ramai-ramai enggak. Menyakiti orang lainnya ketika sendiri, ketika ramai-ramai tidak, dia menampakkan kebaikan. Tapi ketika sendiri muncul kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang buruk, karena wal-ifatu fil qurbah, tidak bisa menjaga diri dalam kondisi sulit. Dan yang terakhir, yang keempat, wa qulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu, konsistensi berkata yang benar terhadap orang yang dia takuti atau orang yang dia berharap kebaikan padanya. Ya, jadi berbuat baik atau berkata baik itu tidak ada tawar menawar. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kalau itu benar dan berikan kekuatan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kalau benar itu yang benar dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Karena perlu keberanian kita berkata benar. Kalau nggak berani selesai. Dan buktinya banyak orang berkata benar itu banyak sekali resikonya ya. Ada yang disiram air keras, ada yang diteror dan lain-lain. Tetapi ketika mampu berkata seperti itu, maka jaminan dari Allah dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu para jemaah. Ada yang mau disampaikan, ditambahkan bel masuk isya. Belum saya tutup, ada yang mau ditambahkan? Biasanya cukup ya. Biasanya mudah-mudahan. Ini kulturnya apa mas? Kuliah tunggu bakso ya. Jadi bakso itu harus panas ya mas, biar enak. Ya, mari berjamaah kita tutup pertemuan kita dan baca alhamdulillah kita